Tadaresi lali nak. Lali nak dikumpul apa? Kita malam ini loh. Ya. Bar maghrib lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala al-babul awwalu, bab yang pertama, fi fadlil ilmi wal ulama, tentang keutamaan ilmu dan ulama, wa fadli ta'limihi wa ta'allumihi, dan keutamaan mengajarkan ilmu serta mempelajari ilmu. Qala Allah ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Artinya yarfa'ul ulama'a minkum darajatin bima jama'u minal ilmi wal amal, mengangkat kedudukan ulama kalian beberapa derajat oleh sebab karena mereka telah mengumpulkan antara ilmu dan amal. Artinya sebab kenapa ulama diangkat derajatnya ya karena mereka selain memiliki ilmu juga mengamalkan ilmu tersebut. Qala Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma, berkatalah Ibnu Abbas, darajatul ulama'i fawqal mu'minina bi 700 darajatin ma bainad darajataini 500 am. Derajat para ulama itu di atas derajat orang-orang beriman biasa sejauh atau sebanyak 700 derajat. Antara satu derajat dengan derajat yang lainnya perjalanan selama 500 tahun. Cuma yang perlu ditanbih memang athar ataupun riwayat yang ada di kitab ini rata-rata diambil dari Tazkiratus Sami, dan ya rata-rata athar yang dicantumkan itu ya fihi maqal. Bahkan beberapa malah ada yang maudhu. Beberapa ada yang maudhu. Nanti bisa merujuk ke kitab Tazkirah, ada yang sekarang sudah ditahqiq, paling tidak ada 2 cetakan yang bagus, Dar Ibnul Jauzi sama Darul Basyair. Itu bagus, ada takhrijnya juga dan ada hukum hadis ataupun atharnya. Wa qala Allah ta'ala syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilm. Allah Subhanahu wa taala di sini menyandingkan persaksiannya dengan persaksian malaikat dan ulul ilmi, para pemilik ilmu, dan ini kan tentunya sebuah keistimewaan. Fabada Allah ta'ala binafsihi, Allah memulai dengan persaksiannya Allah, wa thanna bi malaikatihi, lalu untuk kedua kalinya Allah menyebutkan persaksian malaikat, wa tsallatsa bi ahlil ilmi, dan menyebutkan kali ketiga yaitu persaksian ahlul ilmi, wa nahika hadza syarafan wa fadlan wa jalalatan wa nublan. Wa nahika artinya hasbuka. Nahika artinya hasbuka. Ya. Dari nahi ditambah kaful khitab. Nah, cukuplah ini bagimu sebagai sebuah kemuliaan, keutamaan, keagungan, dan nublan. Nublan syaraf artinya sama, itu kemuliaan. Ya. Jadi dalam bahasa Arab terkadang kata-kata yang semakna itu disebutkan secara beruntun itu untuk mentakkidkan saja. Untuk mentakkidkan saja. Atofnya nanti bukan atful mughayarah, tapi atfut tafsir. Ya. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u." Semata-mata yang takut kepada Allah dari hambanya adalah para ulama. Wa qala Allah Ta'ala, dan Allah berfirman, "Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum inda rabbihim" ila akhirih. Ditutup dengan dzalika liman khasyiya rabbah. Lah ayat pertama memberitahukan bahwa yang
takut kepada Allah itu adalah para ulama. Ayat yang kedua menunjukkan bahwa sebaik-baiknya manusia itu adalah yang takut kepada Allah. Ini kalau kita kombinasikan ada satu kesimpulan dalam usul fikih namanya dalalatul isyarah. Dalalatul lafzi ala amrin ghairi maksudin tabi'in li amrin maksud. Artinya seperti apa yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib lah untuk menyimpulkan aqallul hamli. Minimal masa kehamilan 6 bulan itu kan diambil dari dalalatul isyarah. Ya. Ini pun juga seperti itu. Fakta datil ayatan, kedua ayat tadi itu menjelaskan bahwa ulama humul ladzina yakhshawallah. Mereka adalah orang-orang yang takut kepada Allah. Khasyah itu khauf ma'at ta'zim. Al khauf ma'at ta'zim itu khasyah. Ketakutan, takut. Ya khasyah yakhsha, takut disertai dengan pengagungan. Nah, ayat pertama menunjukkan yang takut kepada Allah dari kalangan hambanya adalah para ulama, orang yang punya ilmu. Ayat yang kedua mengatakan bahwa orang yang takut kepada Allah adalah sebaik-baiknya manusia. Kesimpulannya apa? Ulama adalah sebaik-baiknya manusia. Ya. Walladzina yakhshawnallaha hum khairul bariyah, yang takut kepada Allah adalah sebaik-baiknya manusia. Fayuntiju, maka hasilnya adalah annal ulama'a, bahwa para ulama hum khairul bariyah, mereka adalah sebaik-baiknya manusia. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkatalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang menginginkan kebaikan, diinginkan kebaikan oleh Allah, khairan di situ tankir, di sini yufidu ta'zim. Artinya khairan aziman. May yuridillahu bihi khairan aziman. Yufaqihu fiddin. Dia akan dipahamkan dalam urusan agama. Yufaqihu fiddin. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa standar kebaikan itu dinilai dari sejauh mana pemahaman seseorang terhadap agama. Tentunya ini menunjukkan keutamaan mempelajari agama dan keutamaan orang yang memiliki pengetahuan tentang agama, yaitu para ulama. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, al ulama'u warathatul anbiya. Warathah jam'u waris, yaitu waris, yang mewarisi. Ulama adalah yang mewarisi para nabi. Wa hasbuka bihi hadhihi darajati majdan wa fakhran. Dan cukuplah bagimu derajat ini sebagai sebuah majdan. Majdun dan syaraf artinya sama. Sebuah kemuliaan, wa fakhran, sebuah kebanggaan. Artinya kalau kamu jadi ulama, sedangkan kamu tahu bahwa predikat ulama itu adalah yang mewarisi para nabi, cukuplah predikat ini sebagai kebanggaan kamu, sebagai kemuliaan kamu. Cukuplah rutbah, level tingkatan ini sebagai kemuliaan kamu, sebagai dzikron. Adzikru terkadang artinya asyaraf. Adzikru artinya asyaraf. Syaraf artinya kemuliaan juga. Makanya sekali lagi, terkadang dua kata lafadznya berbeda tapi artinya sama, diatofkan, itu namanya atfu tafsir. Wa idza kana la rutbata fawqa nubuwah, kalau tidak ada tingkatan melebihi tingkatan kenabian, puncak daripada predikat kemuliaan seorang hamba itu adalah predikat kenabian. Adalah predikat kenabian. Nabi itu sendiri kan diambil dari kata an-nabwatu. An-nabwatu yang artinya arifatu, ketinggian. Karena itu predikat yang sangat tinggi. Sehingga nabi itu aslinya nabiyun, aslinya nabiwun. Ya, nabiyun aslinya nabiwun. Karena diambil dari kata nabwah yang artinya arifah, al-ulu, ketinggian. Karena memang predikat kenabian adalah predikat yang tinggi. Sebagaimana berbeda dengan golongan sebagian orang-orang yang tersesat yang mengatakan bahwa filosof afdal minan nabi. Hadza taban khata.
Fala syarafa fawqa syarafil warathati litilkar rutbati, maka tidak ada kemuliaan juga melebihi kemuliaan orang yang mewarisi kedudukan tersebut. Kalau tidak ada kedudukan melebihi kedudukan kenabian, maka tidak ada pula kedudukan yang lebih utama daripada kedudukan orang yang mewarisi kenabian tersebut, yaitu para ulama. Wa ghayatul ilmi al-amalu bihi, tujuan daripada berilmu adalah bisa mengamalkan ilmu tersebut. Li'annahu thamratuhu, karena amal itu adalah buah daripada ilmu. Wa faida, li'annahu thamratuhu, karena amalan itu adalah buah daripada ilmu. Wa faidatul umri, dan itu adalah kemaslahatan ataupun faidah, keuntungan yang dicari oleh seseorang dalam menghabiskan umurnya. Wazadul akhirah, dan bekal di akhirat. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ya. Faman dhafara bihi sa'id wa man fatahu khasir, barang siapa yang mendapatkannya dia akan bahagia. Barang siapa yang terlewatkan olehnya maka khasira, dia akan merugi. Maka dia akan merugi. Artinya yang menunjukkan kemuliaan ilmu, kenapa? Karena ilmu itu adalah pengantar untuk beramal. Sedangkan beramal itu adalah tugas seseorang dalam menghabiskan umur ini kan untuk bagaimana memperbanyak amalan. Dan bagaimana dia menjadikan amalan tersebut sebagai bekal akhirat. Nah, berarti barang siapa yang mendapatkannya dia akan bahagia. Barang siapa yang terlewatkan olehnya maka dia akan merugi. Dalam ta'lim muta'alim kan dikatakan wa innama syarufal ilmu likaunihi wasilatan ila at-taqwa. Kenapa ilmu tersebut menjadi mulia? Karena dia adalah perantara menuju ketakwaan. Dan takwa itu kan adalah inna akramakum indallahi atqakum. Ya, artinya standar kemuliaan seseorang. Walamma dzukira indahu sallallahu alaihi wasallam rajulan, ketika disebutkan di hadapan beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam dua orang, ahaduhuma abid wal akhar alim, yang satu abid yang satu alim. Qala fadlul alimi alal abidi ka fadli ala adnakum, keutamaan orang yang berilmu atas ahli ibadah seperti keutamaan yang aku miliki dibandingkan dengan orang yang paling rendah di antara kalian. Nah, ini sebuah perbandingan komparasi yang sangat jauh sekali. Yang sangat jauh sekali. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakallahu bihi tariqan min turuqil jannah. Man salaka tariqan, barang siapa yang menempuh suatu jalan atau jalan apapun, baik jalan sifatnya hissi, betul-betul datang ke majelis ilmu, atau tariqan maknawiyan atau maknawiyatan, jalan yang hissi itu ya berjalan dari kamar ke masjid, berjalan dari Indonesia ke negara mana, itu salaka tariqan. Atau tariq yang sifatnya maknawi, belajar, menghafal, membaca, mudzakarah, ya mutolaah, keseluruhan itu termasuk dalam hadis man salakat tariqan. Karena itu keseluruhannya adalah sesuatu yang mengantarkan untuk mendapatkan ilmu. Salakallahu bihi tariqan min turuqil jannah. Allah akan membantunya, memudahkannya untuk bisa menempuh jalan-jalan menuju surga. Ya. Wa qala, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim wa muslimatin. Menuntut ilmu hukumnya fardu bagi setiap muslim dan muslimah. Ya, tentunya ilmu yang memang statusnya tidak terpisahkan dari seseorang, atau yang sering disebut dengan ilmul hal. Ilmu yang tidak terpisahkan dari seseorang, dalam setiap kondisinya pasti dia membutuhkan. Seperti akidah, seperti ilmu tentang ibadah, muamalat, munakahat, tentang tazkiyatun nafas, ilmu tentang akhlak. Nah itu. Wa talibul ilmi yastaghfiru lahu kullu syai'in hatta al-hutu fil bahri. Penuntut ilmu itu apapun akan memintakan ampun baginya, sampai-sampai al-hutu fil bahri,
sampai-sampai ikan yang ada di lautan. Kenapa ikan yang di lautan pun sampai memintakan ampun kepada penuntut ilmu? Karena orang yang berilmu lah nanti yang dia mengajarkan kepada manusia, ini yang boleh dikonsumsi, ini yang tidak boleh dikonsumsi. Kalau boleh dikonsumsi, cara menyembelihnya seperti apa? Cara supaya tidak mendolimi binatang yang disembelih seperti apa? Maka mereka pun juga ikut memintakan ampun kepada para penuntut ilmu. Nah, sehingga kan kalau ada ibarah laula ulama lakana nasukal bahaim, artinya tingkah lakunya, perangainya tidak teratur. Yang mengatur siapa? Ahlul ilmi. Wa qala man goda yakdu, guduan itu arti aslinya adzahab fi awalin nahar, antara setelah sholat subuh sampai syuruk, itu namanya al-gudu. Atau bisa dikatakan man goda artinya man bakkara, barang siapa yang berpagi-pagi, atau man ampun baginya. Wa burika lahu fi ma'isyatihi, dan dia akan diberkahi dalam penghidupannya. Lah keberkahan la yuridu illa ayyaji secara sempurna. Yang haji secara sempurna. Nah, ini nanti diverifikasi ya ke Fahri. Seorang alim dan seorang pelajar itu seperti ini dan ini, gitu loh. Nabi mengatakan seperti ini. Ugdu aliman, jadilah orang yang alim. Au muta'aliman, kalau tidak alim ya paling tidak selalu belajar. Muta'alim itu kan tafa'ul daripada ilm, selalu berupaya untuk bisa tahu, meskipun ya nggak sampai alim terus, ya nggak sampai pada derajat alim, tapi masih terus mau belajar. Aw mustami'an, paling tidak kalau nggak telatan ya ikut dengarkan saja pengajian atau apa. Aw muhibban, atau kalau paling tidak yang penting kamu suka ilmu, suka ulama. Wala takunil khamisa fatahlak, jangan jadi golongan yang kelima sehingga kamu akan binasa. Golongan yang kelima sebagaimana kata Ibnu Abdul Bar, al khamisatul lati fihal halak hiya mu'adatul ulama wa bugduhum. Ya. Golongan kelima yang orang binasa ketika dia berada pada golongan tersebut adalah golongan orang-orang yang memusuhi para ulama dan membenci mereka. Jadi membenci para ulama, memusuhi para ulama, itu membuat orang menjadi binasa. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama, waluhumul ulama'i masmumatun, dagingnya para ulama itu beracun. Yang siapa yang memakan dagingnya tersebut maka dia akan binasa. Wa qala ta'allamul ilma wa 'allimuhu, belajarlah ilmu dan ajarkanlah ilmu. Wa 'allimuhun nas, belajarlah ilmu dan ajarkanlah kepada orang-orang. Wa qala idza ra'aitum riyadul jannati farta'u, kalau kamu melihat riyadul jannati, apa? Riyad ini jam'u raudhah, taman-taman surga. Farta'u, maka puas-puaskanlah kalian di situ. Puas-puaskanlah kalian di situ. Lah farta'u, rota'a itu sebenarnya penggunaannya untuk binatang yang kita gembalakan dapat padang rumput yang rumputnya banyak lalu dia makan sepuasnya. Lah, ini kan yang seperti ini kan berarti ya apa, ada tasbihnya. Ada tasbihnya. Ya. Idza ra'aitum riyadul jannati, riyadul jannati ini tasmiyatu syai' bima ya'ulu ilaihi, menamakan sesuatu dengan hasil akhir dari sesuatu tersebut. Artinya ya taman-taman ilmu yang ada di dunia ini nanti di akhirat akan menjadi taman-taman surga. Itu loh. Ya. Faqila ya Rasulullah wa ma riyadul jannah, wahai Rasulullah, apa itu taman-taman surga? Qala hilakud dzikri. Hilak jamak daripada kata halaqah, jamak daripada kata halaqatun, hilakun. Ya. Artinya jama'atun minan nasi yastadiruna ka halaqatil bab. Sekelompok orang yang duduk apa itu memutar. Itu namanya halaqah, jamaknya hilak. Ya, qala Atha bin Abi Rabah.
Atha bin Abi Muslim kalau di sini, Atha bin Abi Muslim Al-Khurasani. Beliau mengatakan, hiya hilaku dzikri adalah majalisul halali wal haram. Majlis yang mempelajari mana yang halal, mana yang haram. Kaifa tastari, bagaimana hukum kamu membeli. Wa kaifa tusalli, bagaimana tata cara kamu salat. Wa kaifa tuzaki, tata cara kamu menzakati hartamu. Wa kaifa tahujju, tata cara haji. Wa kaifa tankihu, bagaimana kamu menikah. Wa kaifa tutalliku, bagaimana kamu talak. Wa ma syabah dzalik, dan yang lain sebagainya. Nah, itu hilakul dzikri. Seperti itu. Ya meskipun karena lafadznya di sini kan lafadz ya. Lafadznya kan lafadz am, lafadz yang umum ya. Maka hamluhu alal umumi aula. Tetap dipahami sesuai dengan keumuman hadis ini ya, halaqah dzikir. Dzikir itu kan banyak, segala sesuatu yang itu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala bisa masuk dzikir. Mau dia ilmu, mau dzikir, mau dia mau'idah, mau dia amar ma'ruf nahi mungkar, itu bisa masuk dalam kategori halaqatu dzikri. Karena dzikrul fardil akmali alal khusus la yunafi umumal mansus. Menyebutkan satu personal sebagai sampel yang paling sempurna itu tidak menafikan keumuman lafaz. Tidak menafikan keumuman lafaz. Lafaznya hilaqud dzikri. Di sini kan adzikri, di sini kan alif lam. Ada alif lamnya. Ya, mencangkup semua bentuk zikir. Doa, zikir seperti tasbih, tahlil, tahmid, ataupun qiraatul Quran, ataupun majelis ilmi, itu masuk keseluruhannya dalam hal ini. Berkata lagi, bersabda Nabi SAW, ta'allamul ilma wa'malu bihi. Pelajarilah ilmu dan amalkanlah. Wa qala ta'allamul ilma wa kunu min ahlihi, pelajarilah ilmu dan jadilah kalian sebagai ahlul ilmi. Dan yang selanjutnya, yuzanu yaumal qiyamati, akan ditimbang di hari kiamat, midadul ulama wa dhammu syuhada. Akan ditimbang di hari kiamat midadul ulama, tintanya para ulama dan darahnya para syuhada. Darahnya para syuhada. Dan nanti di riwayat yang lainnya ternyata lebih berat midadul ulama. Padahal midadul ulama itu sesuatu yang paling murah bagi dia, sedangkan damu syuhada itu sesuatu yang paling mahal bagi dia. Artinya sesuatu yang murah dari seorang alim saja itu lebih bernilai daripada sesuatu yang paling mahal yang dimiliki oleh seorang syuhada. Ya, kita cukupkan sampai sekian. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan yang akan datang, masuk ke